Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menggerakkan hati kita mengambil waktu untuk duduk sejenak mendengar firman Tuhan pada hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, sebab Engkau ada bagi kami semua. Oleh karena itu kami suka mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab terdapat dalam Roma 16 ayat 25 hingga 27. Judul perikop berkata, segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan ini adalah Kristus bagi segala bangsa. Ayat 25 melalui terjemahan Alkitab 2. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Kristus merupakan terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masya atau Mesias, yang artinya yang diurapi. Yesus disebut Tuhan karena Dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat bagi umat manusia. Kristus bagi segala bangsa sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahirannya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan pesan malaikat kepada para gembala dalam Injil Lukas 2 ayat 10 dan 11, kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Ayat nubuatan dan penggenapan ini dengan jelas menyatakan bagi kita bahwa Kristus datang bukan hanya untuk orang Kristen saja, melainkan bagi setiap suku bangsa yang ada di dunia ini, yang mau merespon berita Injil di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus menempatkan Kristus sebagai tokoh utama
yang menjadi sumber kehidupan manusia. Kepenuhan Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus yang kuasanya sanggup memelihara kehidupan manusia. Paulus mengingatkan kepada kita penting bertahan dalam ketaatan iman di dalam Kristus. Ia telah ditetapkan Allah menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Dalam Injil Roma 10 ayat 9 menyatakan, "Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan." Kristus untuk segala bangsa adalah tawaran keselamatan, pembenaran, dan pendamaian antara Allah dan manusia. Namun, keselamatan itu ditetapkan bagi setiap orang yang mengerjakan keselamatan melalui sikap hidupnya. Penegasan Kristus bagi segala bangsa haruslah direspons dengan ketaatan iman yang terpelihara dengan teguh sampai akhir zaman. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya keselamatanmu melalui Yesus Kristus bagi setiap suku bangsa yang ada di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Amin.